Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita kembali lagi berjumpa di channel media IAS ini untuk memperbincangkan hal-hal yang menarik seputar bulan Ramadan, seputar puasa dan hal-hal yang terkait lainnya. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Ustaz Ahmad Maliji Ismail yang akan memberikan pencerahan, wacana, keilmuan yang akan kita angkat tema saat ini tentunya. Perlu kita sapa beliau. Insya Allah sudah akrab di tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Ini masih segar puasa Ustaz ya? Sudah agak loyo. Agak loyo sudah. Ya? Sudah agak sore sudah. Alhamdulillah Al-Fakir dan sahabat-sahabat di rumah perlu tahu tentang fidyah ini Ustaz ya. Jadi ada pertanyaan kemarin, bagaimana apa fidyah itu, bagaimana cara membayarnya, siapa saja yang dibebankan untuk bayar fidyah. Ini perlu diangkat. Nah, begitu. Oke, ada kaitannya dengan Ramadan ya. Kaitannya dengan Ramadan. Ya. Jadi kesempatan ini kesempatan emas bagi kami pribadi dan sahabat di rumah untuk memperbincangkan dengan orang yang tepat dalam hal ini. Mudah-mudahan tidak salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dijelaskan lebih rinci lagi bagaimana Ustaz? Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu, amma ba'du. Tema kita pada sore hari ini adalah fidyah ya. Kata-kata fidyah itu adalah fidyah atau tebusan, berarti ada sesuatu yang tidak dilakukan kan begitu. Di dalam puasa Ramadan, ketika seseorang itu meninggalkan puasa, maka di situ ada hal-hal yang berkait dengan qada, ya, juga berkait dengan fidyah. Yang jelas dalam hal ini ketika puasa tidak dilakukan, maka akibat hukum dari tidak melakukan puasa itu bervariasi, artinya variatif. Ada pertama, saya klasifikasi hal itu, saya buat oret-oretan biar singkat saja karena waktu kita ini sangat terbatas sekali, hanya sekedar 10 menit kan, biar hemat, efektif dan efisien kan seperti itu. Kita buat tabel ya. Jadi ada orang yang tidak berpuasa karena anak kecil. Faktor usia belum sampai akil baligh. Maka anak kecil ini ya tidak kewajiban qada dan juga tidak kewajiban fidyah. Artinya orang tua tidak terbebani fidyah dan anak kecil itu juga tidak terbebani qada karena masih belum ada manatut taklif. Dalam istilah ilmu usul fikih ada manatut taklif, sandaran hukum di mana titik seseorang itu akan terdapat kulfah padanya. Jadi sasaran hukum. Menjadi sasaran hukum, ada beban hukum ketika sudah ada akil baligh seperti itu. Karena masih anak kecil, belum usia akil baligh, maka dia tidak kewajiban berpuasa, juga tidak kewajiban qada. Karena sudah tidak kewajiban puasa, juga tidak berkewajiban fidyah, menebus puasa yang tidak dilakukannya. Yang kedua, saya tulis di sini ada orang gila. Orang gila juga tidak kewajiban berpuasa. Karena sudah tidak kewajiban berpuasa, maka dia tidak wajib qada puasa. Jadi kalau pengen tidak puasa ya gila saja kan? Iya, kira-kira seperti itu. Tapi kira-kira siapa yang mau gila ya? Kecuali orang yang sudah na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita itu terselamatkan dari penyakit yang Masya Allah. Karena yang membedakan katanya yang pernah saya baca di kitab-kitab itu, yang membedakan antara
manusia dengan binatang-binatang yang lain adalah al-aqlu. Makanya afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadhakkarun, itu karena akal. Kalau tidak ada akal maka tidak ada bedanya kita itu dengan sapi kan, begitu kan. Tidak ada bedanya, ya dagingnya ya sama dengan dagingnya sapi, malah tenaganya lebih kuat tenaganya sapi daripada tenaga kita. Itulah kita itu diberi akal oleh Allah dan diselamatkan, dijaga akal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang gila, meskipun kita semuanya ini tidak ingin ada yang gila, umpamanya ada yang gila, lah ini tidak kewajiban qada ketika sudah sadar nanti, ketika sudah sembuh dari gilanya juga tidak berkewajiban fidyah, ya tebusan. Kemudian ada orang sakit. Orang sakit ini ada dua macam. Yang pertama, sakit yang ada harapan sembuh. Kadang-kadang di dalam fikih itu maradun la atau maridun la yurja buruhu, kadang-kadang ditafsiri dengan makna Jawa. Orang sakit la yurja buruhu, yang tidak diharapkan sembuhnya. Tidak ada orang sakit itu tidak diharapkan sembuhnya, tapi itu sembuh. Ya ada harapan sembuh ya. Tapi ini maridun la yurja buruhu, sakit yang tidak ada harapan sembuh. Artinya menurut medis, menurut dokter kan begitu kan. Kecil. Kemungkinan kecil itu sembuhnya. Artinya ya sudah stadium 4 barangkali, kalau perlu ya stadium 5 kalau ada ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini tidak kewajiban orang yang sakit seperti ini, yang sudah ada vonis dari dokter, kronis lah penyakitnya seperti itu, maka ini yang tidak ada harapan sembuh ini kewajibannya adalah fidyah, tidak wajib qada, ya langsung dibayar fidyah. Ya. Nanti kita rumuskan berapa besaran takaran fidyah yang harus dikeluarkan oleh yang bersangkutan kan begitu kan. Yang kedua, kalau ada orang sakit ya tapi sakitnya ada harapan sembuh, lah ini contoh ya, sakit kepala misalnya, sakit perut. Tapi untuk melaksanakan puasa sudah tidak mampu, mampu, maka jangan dipaksakan. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la darar wa la dirar. Kita itu tidak boleh kemudian merugikan diri sendiri. Malah ada dalam sebuah kitab yang pernah saya baca, yaitu kitab Al-Ashba wan Nadhair, mana kalau dipaksakan berpuasa, kalau jelas berbahaya, maka ini berpuasanya itu bukan mengundang pahala, tapi mengundang dosa, mengundang murka Allah. Mengundang murka Allah, karena Allah melarang untuk menimpakan dirinya terhadap kebinasaan. Tidak boleh. Artinya kalau sudah tidak mampu berpuasa, tetap berpuasa. Meskipun saya sudah mati nggak apa-apa, nggak mati berpuasa. Itu salah yang seperti itu. Karena tidak boleh kemudian kita menimpakan dharar kepada diri kita. Allah itu. Lah ini kalau sakit itu ada harapan sembuh, maka lah ini kewajibannya qada saja ya, tanpa fidyah. Tentunya ya dilakukan di hari-hari berikutnya, di bulan berikutnya, tidak di bulan Ramadan. Tapi jangan sampai pada tahun berikutnya, karena bisa bermasalah kan. Maksudnya masalah bisa karena takhirul qada itu sampai ila Ramadan ba'dah. Pada Ramadan berikutnya ini bisa mengakibatkan adanya sanksi ya. Oh, begitu. Jadi mengakhirkan. Iya, mengakhirkan qada sampai tiba Ramadan berikutnya, tidak ada alasan, tidak ada uzur yang diterima secara syar'i, maka itu ada sanksinya ya, seperti itu. Kemudian ini ada musafir. Orang yang musafir ini kan boleh rukhsah, akan tetapi berangkatnya ya dalam fikih Syafi'i. Fikih Syafi'i itu harus ya berangkat sebelum fajar. Mendapatkan rukhsah itu harus berangkat sebelum fajar ya. Karena kalau berangkatnya setelah fajar, misalnya bepergian di siang hari jam 7 misalnya berangkat dari rumah, kemudian pada waktu bulan puasa, maka itu menurut mazhab Syafi'i, kita tidak berbicara Syafi'iyahnya, tapi mazhab Syafi'i, nah ini
tidak diperbolehkan. Untuk membatalkan puasa di tengah Tidak, jalan, iya, ya? tidak boleh membatalkan karena idza jitama'a fil ibadah janibul hadar wa janibus safar, maka kuddima janibul hadar. Dan puasa yang kita lakukan, puasa yang musafir lakukan itu kan sebagiannya ada di rumah, mestinya harus diselesaikan sampai maghrib, kan begitu kan? Tiba-tiba kok jam 7 berangkat, lah itu kan puasa yang dilakukan ada janibul hadarnya, sisi rumahnya, juga ada sisi safarnya, kan begitu. Maka tidak boleh sebetulnya ada rukhsah. Kalau dia rukhsah berbuka, ya tidak membatalkan puasanya tanpa ada alasan yang diterima. Tapi karena alasannya safar, maka alasan ini tidak bisa dibenarkan dan itu salah, dosa yang dilakukannya. Lah musafir yang sudah mendapatkan rukhsah karena berangkat sebelum sebelum fajar, ya sehingga murni ya puasa yang dilakukan itu adalah puasa di perjalanan, maka itu kewajibannya hanya qada saja, tidak harus fidyah, ya kan begitu. Kemudian ini ada hamil dan murdi, ya murdiah atau murdi tidak apa-apa, kita pakai murdi meskipun tidak ada ta'fariqahnya, karena tidak ada laki-laki yang menyusui, kan begitu kan? Masa ada laki-laki yang menyusui? Kan tidak ada. Seperti kata hamil, kenapa kok tidak hamil lah? Kok hamil? Karena tidak ada laki-laki hamil, maka cukup hamil. Sudah terbedakan kalimat ini dari kalimat yang lain. Ada hamil, ada murdi, ada murdinya boleh, kan kata aja. Untuk kaitannya dengan puasa, hamil dan murdi ada? Nah, iya, kaitannya dengan puasa. Bagi orang yang hamil atau orang yang sedang menyusui, maka ini kan apabila dia lapar kan sekarang kan, lapar kan bisa berakibat buruk kepada dirinya, juga bisa berakibat buruk pada anak yang disusui atau anak yang dikandungnya. Maka inilah ini ulama kemudian mengupas di dalam fikih hamil itu dan murdi. Lah ini apabila yang dikhawatirkan itu dirinya sendiri, bukan mengkhawatirkan bayinya, bukan mengkhawatirkan kandungannya, maka itu namanya khaufan ala nafsi atau khaufan ala nafsihi la khaufan ala waladihi wala ala jadinihi. Maka ini kewajibannya hanya qada saja. Qada saja, ya, tidak wajib fidyah. Kan begitu. Jadi kalau yang dikhawatirkan adalah dirinya, kalau anak yang dikhawatirkan anaknya nanti ini ada pada bagian berikutnya. Kalau yang dikhawatirkan adalah ala nafsiha wa janiniha atau wa waladiha. Jadi dirinya dikhawatirkan karena memang mungkin tidak terlalu sehat lah begitu. Kemudian anak yang disusui juga dikhawatirkan juga berimbas kepada janin, maka ini hanya kewajibannya qada saja. Sama. Karena menang ya, yang khaufan ala nafsi itu menang. Ya, menang seperti itu. Jadi ketika tarik menarik itu ya, yang ini yang dimenangkan oleh ulama. Kemudian berikutnya adalah yang khaufan ala janiniha ya. Khaufan ala janiniha. Oh iya, barusan itu domirnya pakai domir ala janinihi ya. Kita ala waladi, kita pakai waladiha. Namanya manusia kan, manusia itu kan memang rawan salah kan begitu. Khaufan alal walad atau alal janin, maka ini kewajibannya adalah qada dan fidyah. Jadi kalau hanya yang dikhawatirkan adalah bayi dan janinnya, hanya tidak melibatkan dirinya sendiri, berarti wajib qada sekaligus fidyah. Kalau yang dikhawatirkan, coba diulang. Kalau yang dikhawatirkan adalah keselamatan atau akan terjadi sesuatu terhadap janin atau bayinya. Maka itu ya. Ketika tidak berpuasa, kewajibannya adalah qada sekaligus fidyah. Kan begitu kan. Jadi kan dia sudah tidak berpuasa kan. Kalau tidak berpuasa kan qada kan begitu kan. Untuk fidyah sendiri takarannya berapa? Fidyah itu takarannya adalah satu mud ya. Satu mud ya. Konversi pada on itu ya sekitar 7 on lah. 7 on ya. Kalau kita buat lebih sedikit ya enak seperti itu biar tidak ada. Ngomong-ngomong nih Ustaz ya, sekarang ini banyak
jasa-jasa untuk menawarkan untuk pembayaran fidyah tidak berupa beras, tapi dengan berupa uang lah, berupa maksudnya. uang Iya, begitu. agar lebih praktis, Agar lebih misalnya. praktis mungkin. Apa Lebih ini modal, dibenarkan misalnya. dalam syariat seperti ini, Ustaz? Loh, itu begitu ya. Dalam nasnya ada itu kan, wa 'alal ladzina, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Saya masih ingat betul ketika masih duduk di kelas 1 aliyah dulu ya. Di kelas 1 aliyah itu dosen saya adalah doktor, beliau itu adalah doktor Al-Ustadz Sya'roni Muntaha, sudah doktor sekarang, entah kapan mengambil gelar profesornya, ini masih butuh penemuan barangkali. Nah itu wa 'alal ladzina yutiqunahu, yang saya ingat dalam tafsir Ali As-Sayis, bukan ingat-ingatan ini. Yang saya ingat dalam tafsir Ali As-Sayis, wa 'alal ladzina yutiqunahu, ini ulama kemudian menafsiri wa 'alal ladzina yutiqunahu, ada yang mengatakan wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Jadi bagi mereka yang tidak mampu berpuasa, kan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ay la yutiqunahu. Ta'amu miskin, ada kata ta'amu miskin. Jadi memberi makan orang miskin. Ta'am bukan memberi uang orang miskin. Ya, begitu ya. Jadi harus berupa makanan. Harus berupa makanan, berupa beras lah. Yang kita makan itu. Jadi fidyatun ta'amu miskin. Urusan itu makanan mentah atau makanan siap saji itu namanya ta'am. Makanya di dalam bab fikih itu ya ada Kitabul At'imah. Iya. Nah, kitab At'imah termasuk ya binatang. Ada binatang yang halal dimakan dagingnya, ada binatang yang tidak. Tapi itu masuk dalam Kitabul At'imah. Makanan kan begitu, termasuk beras. Dalam kondisi mentah berarti ya. Iya, Jadi dalam kalau dibayarkan dalam bentuk uang, lah itu kecuali ya sebagian ulama, kalau 3 mazhab jumhur ulama, lah itu tidak memperbolehkan karena nasnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ada yang ta'amu miskin. memperbolehkan berarti. Iya, jadi ada wa 'alal ladzina la ada yang mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu itu kok tapi memaksa-maksakan, berarti kan tidak mampu juga. Yutiqunahu ini wajib bayar fidyah dan itu adalah satu mud ya. Satu mud makanan, bukan uang, kecuali mazhab Hanafi. Ada yang memperbolehkan mazhab Tapi justru Hanafi. yang lebih selamat. Selamat kita bayar makanan saja begitu. Kita itu jumhur ulama al-khuruj minal khilaf mustahabun, bagi kita yang kita lakukan itu tidak ada dipersoalkan kan. Luar biasa ini penjelasan. Terima kasih Ustaz, ini ilmu yang dinantikan oleh kita semuanya, pembahasan tentang fidyah poin terakhir ini tentunya. Ada para pemirsa di rumah, untuk pembayaran fidyah itu lebih selamat lah kita membayarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok yang lainnya, tidak dengan menggunakan uang, sekalipun ada saja ulama yang mengatakan demikian. Akan tapi al-khuruj minal khilaf mustahab, jadi keluar dari perdebatan para ulama ini justru dianjurkan dan disunahkan. Jadi kira-kira ini yang pelajaran yang berharga untuk kita semua, dan nantikan video-video selanjutnya tentang seputar Ramadan ini tentunya masih di media IASS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.